Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abid Nizar Fahrudin. Kali ini saya akan menjelaskan tentang new media dan cyberculture. Di sini saya akan menjelaskan tentang new media dulu ya. Yang pertama, new media atau media baru merupakan sebuah terminologi untuk menjelaskan konvergensi antara teknologi komunikasi digital yang terkomputerisasi serta terhubung ke dalam jaringan. Contoh dari media yang sangat mempresentasikan media baru adalah internet, program televisi, film, majalah, buku, dan surat kabar. Yang kedua ada fungsi new media. Fungsi new media sangat banyak. Salah satunya adalah new media digunakan untuk mendeskripsikan konten yang tersedia menggunakan berbagai bentuk komunikasi elektronik yang dimungkinkan melalui penggunaan teknologi komputer. Umumnya, frase new media ini menggambarkan konten yang tersedia sesuai permintaan melalui internet. Yang ketiga ada sejarah new media. Istilah media baru sudah diperkenalkan sejak tahun 1969 dan Marshall McLuhan menjadi salah satu tokoh yang berperan dalam memperkenalkan istilah tersebut. Menurut McLuhan, media baru merupakan perkembangan teknologi komunikasi yang berperan dalam memperluas jangkauan komunikasi manusia, sehingga dapat disimpulkan bahwa istilah media baru tidak berujuk pada suatu teknologi yang spesifik. McLuhan juga menyatakan terkait media baru bahwa teknologi komunikasi yang baru dapat menghasilkan efek budaya yang luas, sulit diprediksi, mengganggu dan mengubah dinamika hubungan manusia. Selanjutnya ada cyberculture. Pengertian cyberculture. Budaya internet atau cyberculture adalah budaya yang telah muncul atau muncul dari penggunaan jaringan komputer untuk komunikasi, hiburan, dan bisnis. Yang kedua ada kegiatan cyberculture. Salah satunya berkomunikasi menggunakan media sosial. Sekarang kan sudah banyak handphone yang memberikan fitur aplikasi yang dapat digunakan untuk seseorang untuk berkomunikasi seperti WhatsApp, Facebook, BlackBerry Messenger, Line, dan banyak lainnya. Yang kedua ada bermain game online. Di era modern seperti saat ini, jarang sekali kita menjumpai anak-anak kecil bermain permainan tradisional. Hal tersebut dikarenakan adanya kebiasaan baru, yaitu bermain game online. Populernya game online juga dikarenakan pemain dimudahkan dengan fitur di game tersebut. Pemain dapat bermain kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya ada belanja online. Saat ini sangat banyak sekali aplikasi-aplikasi belanja online yang dapat diakses dan memudahkan para pembeli tanpa harus datang langsung ke tokonya, seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan banyak lainnya. Dan yang terakhir ada belajar daring. Di masa pandemi seperti ini, pemerintah memberikan kebijakan belajar di rumah saja atau belajar daring, dan juga pemerintah membuat aplikasi belajar daring seperti Google Meet, Zoom, dan banyak lagi. Selanjutnya, yang ketiga ada sejarah cyberculture. Kata cyberculture mengacu pada produk budaya dan praktik yang lahir dari teknologi komputer dan internet, dan subkultur tertentu yang berkaitan dengan komputer, seni, dan bahasa. Cyberculture pada tahun 1970-an menjadi kajian penting para ahli teknologi, ilmuwan komputer termasuk matematika dan
dan akademisi yang ditujukan untuk bertukar dan mempromosikan ide-ide yang berkaitan dengan perkembangan komputer dan elektronik. Selanjutnya ada perbedaan new media dan old media. Media lama dan media baru memiliki perbedaan yang cukup kontras. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari bagaimana keduanya menyajikan sebuah informasi dari yang melakukan biaya banyak hingga yang hanya membutuhkan internet saja. Media lama menyuguhkan informasi dengan dua cara, yaitu dengan elektronik, televisi dan radio, maupun dengan media cetak, koran, CD, dan DVD. Hal tersebut belum dapat mencukupi keinginan pengguna dalam mendapatkan informasi karena feedback pada media lama bersifat tertunda dan tidak langsung. Media lama disebut dengan jurnalisme konvensional, di mana jurnalis berpedoman pada 5W dan 1H. What, when, where, who, why, dan how. Media baru dalam menyediakan informasi dan komunikasi lebih terkesan memberikan leluasa kepada pengguna karena pengguna dapat memberi atau mendapatkan feedback secara langsung. Media baru juga memiliki kelebihan karena canggihnya teknologi yang memungkinkan untuk menyampaikan pesan secara cepat. Dan ada juga perbedaan cyberkultur dengan tradisional kultur. Cyberkultur, segala budaya yang telah atau sedang muncul dari penggunaan jaringan komputer untuk komunikasi, hiburan, dan bisnis. Penyatuan tidak sebatas penyatuan platform atau desain dasar perangkat teknologi, namun juga variasi fungsi di mana hiburan dan informasi menyatu menjadi infotainment, dan hubungan serta pendidikan menyatu menjadi edutainment. Cyberkultur selayaknya budaya pada umumnya bertujuan membangun identitas dan kredibilitas dalam suatu masyarakat. Hanya saja budaya ini tidak dilakukan secara interaksi fisik langsung. Dapat dikatakan bahwa proses pembentukan tersebut lebih sulit. Sedangkan tradisional kultur adalah atau budaya tradisional adalah identitas dari jati diri suatu daerah atau negara. Tradisional kultur adalah pengalaman bersama yang diturunkan dari generasi ke generasi secara turun-temurun, sehingga budaya tradisional menjadi sebuah warisan dari nenek moyang yang harusnya diwariskan dan dilestarikan. Budaya tradisional dapat eksis di tingkat bangsa atau suatu komunitas dan bisa melampaui batas budaya. Dapat dilihat dari makanan, fashion, norma, bahasa, festival, ritual atau upacara, hari libur masa lalu, arsitektur bangunan, keahlian tradisional ekonomi, gaya hidup, musik, seni, pengetahuan, dan keyakinan. Nah, yang terakhir, kesimpulannya, masyarakat saat ini adalah masyarakat yang hyperteknologi, yang dapat mengubah interaksi sesama, mengubah kesadarannya, mengubah kebebasan dan otonomi manusia tersebut. New media dan cyberkultur adalah buah dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Secara garis besar, media baru adalah media yang lahir dari interaksi antara manusia dan komputer dan internet. Sifat new media adalah interaktif dan bebas. Maksud dari interaktif yaitu khalayak yang dapat berinteraksi langsung dengan konten media yang mereka konsumsi. Mereka dapat secara aktif memilih konten media dan memberikan feedback terhadap konten media tersebut secara langsung. Penggunaan new media tidak terlepas dari penggunaan internet dan
penghubung. Jadi, hubungan antara new media dan cyberkultur tidak dapat terpisahkan. Cyberkultur ada karena adanya new media. Tanpa new media, cyberkultur hanyalah sebuah kisah belaka. Karena new media sebagai fasilitas seseorang untuk dapat berinteraksi di dunia maya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.